Alhamdulillah alladzi syada sya'nal ilmi wal ulama'i qailan fil qur'ani yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Fa nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'buduhu wa la nusyriku bihi syai'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjina min kulli khatbin wa dhiqin fil hayatid dunya wa fil akhirah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa kama qala azza min qail fi muhkamit tanzil ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jemaah sekalian yang terhormat dan dimuliakan Allah, marilah senantiasa bersyukur kepada Allah. Marilah memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan marilah kita senantiasa meneguhkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Jemaah sekalian yang dimuliakan, kita umat Islam ini selalu membutuhkan sosok yang bernama ulama. Jemaah sudah mengetahui bersama bahwa tidak ada lagi nabi dan rasul setelah kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Padahal masyarakat di sepanjang zaman membutuhkan arahan dan bimbingan seorang penganjur agama. Nah, peran dan fungsi para nabi dan rasul itulah yang kemudian diemban oleh para pewarisnya, yaitu para ulama. Wa innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama inilah pewaris tugas, peran dan fungsi para nabi. Namun tentu saja jemaah yang dimuliakan, ulama yang sesuai dengan kriterianya, memenuhi kriteria sebagai ulama. Mengapa posisi ulama ini begitu penting dan strategis di dalam agama Islam? Di antaranya yang pertama di surat At-Taubah ayat 122, Allah berfirman, "Wa makanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin." Ila akhiril ayat. Di sini Allah mengatakan tidak sepatutnya 100% orang Islam itu berangkat menunaikan tugas-tugas perjuangan di jalan Allah. Harus tetap ada sebagian orang dari kelompok orang Islam itu yang liyatafaqahu fiddin, memahami agama secara mendalam. Jadi ini wazan atau patronnya itu tafaqahu, ya, ada taknya di situ menunjukkan pendalaman agama yang sangat mendalam dan luas begitu. Silakan kaum muslimin, ya, ada yang berjuang di medan juang yang beraneka ragam. Misalnya ada yang berjuang di bidang pendidikan, bahkan ada yang kesehatan, bahkan ada yang misalnya ekonomi, ya, hukum, bahkan bisa jadi politik, parlemen, ya, dan lain-lain. Tapi jangan sampai melupakan satu bidang, yaitu keulamaan. Ayat ini turun
di seputar peristiwa Perang Tabuk, pasca Perang Tabuk, di mana di dalam Perang Tabuk itu banyak pihak dari kaum muslimin itu merasa enggan mengikuti perang, mengikuti jihad saat itu. Sampai ada beberapa kalangan sahabat yang militan ya, yang dedikasinya sudah teruji, sempat tertinggal tidak mengikuti Perang Tabuk ini ya. Apalagi dari kalangan munafik itu banyak sekali yang beralasan. Dikecamlah tindakan mereka yang enggan untuk mengikuti jihad itu, sampai kemudian mereka menjadi begitu bersemangat ketika Rasulullah menyalurkan beberapa macam komando atau perintah untuk berbagai macam tugas fisabilillah gitu. Jadi semua kaum muslimin menyambut dengan sangat antusias semua perintah Nabi untuk melakukan tugas keluar daerah gitu, keluar Madinah. Sampai ada kekhawatiran Madinah akan kosong dari kaum muslimin yang memperdalam agama. Ini yang pertama. Jadi jangan sampai seluruh orang Islam itu berangkat ke berbagai macam medan perjuangan dan melupakan satu bidang, yaitu menjadi ulama. Ini yang pertama. Yang kedua, di dalam banyak hadis diterangkan juga betapa tidak hanya umat Islam, bahkan seluruh makhluk di alam raya itu merasa hidupnya lebih baik dengan keberadaan ulama. Misalnya di dalam hadis riwayat Abu Umamah Al-Bahili atau Abu Darda itu, innallaha wa malaikatahu wa ahla samawati wal ardi hatta namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khair. Sesungguhnya Allah, para malaikat, penduduk langit, masyarakat atas, dan penduduk bumi, kemudian disebut secara spesifik sampai semut di lubangnya dan juga ikan di lautan, mereka ini memberikan sholawatnya makhluk itu permintaan ampun kepada para ulama yang mengajarkan kebaikan kepada masyarakat. Ada pesan tersembunyi di dalam hadis ini. Jadi keberadaan ulama itu sangat dibutuhkan. Secara simpel dapat kita katakan tidak mungkin ada ulama yang memfatwakan boleh merusak kondisi alam, kan begitu. Pasti keberadaan ulama itu selalu berdampak positif sampai kepada makhluk yang sekecil-kecilnya, seperti itu. Dan jamaah yang terhormat, termasuk di negeri kita ini, keberadaan ulama itu sudah muncul ya sejak mulai abad 13-14 itu ya. Keruntuhan dinasti Majapahit di abad ke-14 itu sudah muncul, misalnya Maulana Malik Ibrahim ya, misalnya itu senior dari para ulama Nusantara, tidak perlu kita tanyakan mungkin kekurangan dan kelebihannya seperti apa. Tentu kelebihannya saja yang kita tonjolkan. Sampai kemudian munculnya Kesultanan Islam ya, dengan adanya wali-wali seperti itu ya, termasuk Sunan Ampel dan Sunan Bonang, itu tercatat sebagai orang-orang alim di masanya di abad-abad itu. Berlanjut sampai kemudian di abad 16, abad ke-17, misalnya di Aceh ada Raniri, di Makassar ya, ada Yusuf Al-Makassari dan seterusnya itu. Intinya adalah masyarakat ini selalu dikawal dengan keberadaan mereka, para ulama itu. Kita yang sekarang memiliki ulama-ulama besar, ya, para ustadz, para kiai, para profesor, doktor, para gus, para syekh, ya kan? Para ajengan di Sunda, para guru misalnya di Lombok yang sekarang diwarisi oleh Tuan Guru itu ya, Tuan Guru Sepuh, Tuan Guru Bajang, itu seluruhnya sesungguhnya adalah mereka inilah yang menjadi penyuluh agama di masyarakat itu. Nah, kemunculan ulama-ulama kita di abad 21 ini juga sebagai rangkaian dari dulu. Di abad 19 misalnya ada yang terkenal Nawawi Al-Bandani.
dengan karya ilmiahnya yang sangat banyak ya, buku-buku berbahasa Arab yang menjadi rujukan ulama-ulama terkini ya. Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, jadi apa namanya itu panutan masyarakat Minang, adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah itu muncul dari beliau, ajaran beliau. Sampai kemudian pra kemerdekaan baru muncul yang namanya Cokro Aminoto 1908 dengan Syarikat Islam itu. Di tahun yang sama muncul Kiai Dahlan 1908 Muhammadiyah 1912. Artinya 4 tahun setelah Syarikat Islam. 14 tahun kemudian muncul Yai Hasyim Asy'ari yang mendirikan Jamiah didukung oleh belasan kiai sepuh yang bermazhab Ahlussunnah itu ya, wal Jamaah. Terus kemudian ada Hamka, muncul kemudian macam-macam ya. Yang selama berkiblat kepada Al-Qur'an dan Sunnah, maka itu patut harus kita ikuti. Oleh sebab itu, kita tentu saja tidak boleh salah arah dan salah langkah ya dalam menentukan sesungguhnya ulama seperti apa. Paling tidak ada beberapa cendekiawan yang memberikan kriterianya. Di PP Muhammadiyah dulu ada almarhum Profesor Yunahar, di PBNU dulu ada Ustadz Kiai, saya agak sedikit lupa itu ya, Hilman atau siapa. Ada 3, paling tidak itu kriteria ulama itu ada 3. Dan menurut saya seluruhnya kok berat. Gitu. Jadi tidak boleh hanya sekedar klaim sepihak, saya ulama lalu kita nurut sebagai ulama. Bahkan dulu ketika saya kuliah itu para masyayikh mengatakan orang yang berbicara agama itu tidak kemudian otomatis disebut alim. Ada yang alim kalau memenuhi kriteria alim. Insya Allah nanti kita sebutkan. Ada yang hanya berbicara agama tetapi disebut wa'idh. Wa'idh, pemberi mau'idhah gitu. Muncul di media sosial atau dulu di media mainstream seperti televisi, radio dan seterusnya. Ada berbicara agama tapi tentu misalnya tidak paham hukum Islam, tidak paham kaidah bahasa Arab, bahkan bahasa Arab sendiri tidak paham. Nah, kriteria yang pertama boleh disebut alim itu ya ilmu, harus menguasai ilmu. Dalilnya sama seperti tadi surat At-Taubah ayat 122 itu liyatafaqahu fiddin. Jadi ulama itu harus betul-betul dalam luas agamanya, ilmunya maksudnya. Nah, ketika ayat itu turun, tidak ada pemisahan. Alhamdulillah tidak ada pemisahan antara ilmu yang disebut sekarang agama dan umum itu. Buktinya apa? Di zaman Rasulullah itu ada yang namanya pembuahan tanaman, itu pun disebut sebagai ilmu. Tetapi para ulama tetap menggarisbawahi bahwa seorang alim ya harus menguasai ulum syariah, tetap ilmu agama. Nanti misalnya dilengkapi dengan ilmu yang lain itu lebih baik lagi sebagai pendamping atau sebagai penguat. Nah, ilmu agama itu ya Al-Quran dengan tafsirnya, hadis dengan syarahnya, fikih dengan usulnya, bahasa Arab dengan berbagai macam unsurnya itu ya. Ada kaidah bahasa Arab, nahwu dan sorofnya, keindahan bahasa sastranya, balaghah, adab dan lain-lainnya itu ya. Dan itu pun masih bercabang-cabang, usul fikih, ada kaidah fikihnya dan seterusnya itu. Itu kriteria yang pertama. Bahkan seorang mufti Saudi dulu, almarhum Syekh bin Baz itu mengatakan, siapa alim itu? Man lahu ma'rifatun jayyidatun fi kalamillah wa kalami rasulih. Orang yang memiliki pengetahuan yang baik tentang kalamullah, firman Allah, ya, Al-Quran, wa kalamu rasulihi, sunnah rasul, hadis. Gitu. Selanjutnya beliau mengatakan, dan alim ini sudah belajar kepada orang alim sebelumnya yang diakui kealimannya. Dan masyhur di kalangan umat pengakuan bahwasanya dia orang alim, bukan melulu klaim sepihak ya, seperti saya tadi menyampaikan. Itu. Ini kriteria yang pertama, harus betul-betul berilmu seperti itu. Kriteria kedua tentu saja adalah kesalehan. Jadi ada sementara orang berdebat, berdiskusi, menyampaikan tentang agama sampai larut malam. Tentu lucu sekali kalau misalnya sholat subuhnya ketinggalan. Nah, itu tidak memenuhi kriteria kesalehan itu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya
Yang paling takut kepada Allah itu adalah di antara hamba Allah itu adalah para ulama. Khosyah itu artinya rasa takut yang dibarengi dengan ketaatan pada Allah. Wal inkifaf anil ma'asi, dan menahan diri dari maksiat. Jadi tentu saja tidak memenuhi kriteria ulama, misalnya kok minum-minuman keras gitu. Atau berzina, naudzubillah min dzalik. Jadi harus betul-betul soleh. Begitu. Itu kriteria kedua. Kriteria terakhir yaitu menjalankan peran dan fungsi nabi dan rasul serta berjibaku dan berbaur dengan masyarakat untuk memecahkan masalahnya. Ini cukup berat ini. Sampai dikatakan ulama itu tidak hanya yang duduk di laboratorium, ya, perpustakaan, bergelut menulis artikel di jurnal, sekedar menulis buku, atau sekarang podcast, ya, itu katanya masih kurang. Harus betul-betul hadir di masyarakat. Contoh sederhana, yang belajar ilmu fikih tahu, di masa Rasulullah itu banyak konflik yang sifatnya hukum. Jadi rumah tangga, pernikahan, perceraian, Rasulullah hadir menyelesaikan persoalan itu. Bahkan ada persoalan pembunuhan, kriminalitas yang bermacam-macam, Rasulullah hadir memberikan solusi. Ada sementara kiai mengatakan ulama itu ya yang setiap hari mengajarkan kita di musola, di surau, di masjid itu apa? Baca Quran, baca kitab, mengajarkan fikih, mengajarkan tafsir. Kalau ada orang Islam meninggal, hadir mengurus jenazahnya. Kira-kira begitu itu ya. Berat memang. Jadi tugas Nabi itu diantaranya adalah apa? Seperti di surat Al-Baqarah 155 kalau nggak salah itu, atau Al-Anbiya 155 itu. Wa ma arsalnaka min qablika mir rasulin illa nuhi ilahi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad, tidaklah aku utus engkau dan rasul sebelummu kecuali ketahuilah tidak ada Tuhan selain aku, maka beribadalah kepadaku. Tugas rasul yang harus dijalankan ulama itu adalah mengajak masyarakat menyembah Allah, mentauhidkan Allah. Bukan mengajak yang lain-lain. Mengajak mentauhidkan Allah, itu yang pertama. Terus di Al-Baqarah itu Allah mengatakan, kama arsalna fikum rasulan yatlu minkum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana telah kami beri nikmat macam-macam, nikmat kami juga adalah kami utus di antaramu rasul dari pihakmu yang akan apa? Yatlu alaikum ayatina. Jadi tugas rasul yang harus dilanjutkan oleh ulama itu membacakan ayat-ayat Allah, memahamkan masyarakat tentang ayat-ayat Allah, baik ayat yang tertulis maupun yang tersurat di alam semesta ini begitu. Wa yuzakikum. Jadi ulama itu harus bisa mensucikan masyarakat dari hal-hal yang negatif, akidah yang sesat, akhlak yang negatif, perilaku yang buruk, perbuatan dosa, maksiat dan lain-lain itu tugas ulama. Kemudian mengajarkan Al-Quran dan hikmah, dan ditambah lagi wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, mengajarkan apa-apa yang masyarakat tidak tahu tentang akhirat, tentang perubahan situasi di masa dan seterusnya itu. Inilah jamaah yang terhormat, kriteria ulama ya. Ya, semoga di masyarakat kita itu terus hadir ulama-ulama yang sesuai kriteria seperti ini ya, agar masyarakat senantiasa terbimbing di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Usikum nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'awati ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara.
Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma sabbitna bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allahumma atina minal khairi wal lutfi fawqa ma narju wasrif 'anna su'a fawqa ma nahdar. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la du'aan illa istajabtah wa la hajatan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, jangan ada dosa di tempat ini kecuali Engkau ampuni. Jangan ada yang sedih kecuali Engkau hilangkan sedihnya. Jangan ada yang sakit di antara kami, keluarga kami, handai tolan kami, kecuali Engkau sembuhkan, ya Allah. Jangan ada di antara kami yang melantunkan satupun doa kecuali Engkau kabulkan doa kami. Jangan ada satupun di antara kami yang memiliki hajat, cita-cita, keinginan, obsesi, dan lain-lain kecuali Engkau wujudkan, ya Allah, cita-cita kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimissalam.